Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini, saya akan coba untuk memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk menginstal plugins di aplikasi Acode ya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Acode, nah Acode itu merupakan kode editor ya yang digunakan untuk coding tapi di HP atau smartphone. Nah, agar fitur-fitur Acode ini bisa kita gunakan, kita harus install dulu pluginsnya ya. Salah satu plugins yang akan kita install nanti yaitu ada Snippet. Karena memang banyak sekali yang berkomentar ya tentang Snippet ini. Bang, kok Snippetnya nggak bisa jalan? Bang, kok ketika saya mengetikkan HTML misalkan Snippetnya tidak muncul? Nah, itu karena mungkin ya teman-teman itu belum menginstal plugin Snippetnya. Bagi teman-teman yang sudah lama menggunakan Acode, kalau di versi dulu, untuk bisa menggunakan fitur-fitur dari Acode ini, kita tidak perlu install dulu pluginsnya ya. Jadi setelah install aplikasinya, ya sudah fiturnya sudah bisa kita gunakan. Ini berbeda dengan yang versi sekarang atau versi terbaru ya teman-teman. Untuk bisa menggunakan fiturnya, salah satunya yaitu Snippet tadi, kita harus install dulu pluginsnya ya. Nah, untuk itu tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di dalam aplikasi Acode ya. Nah, untuk membuka menu plugins, di sini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa melalui titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kita klik saja sebelah sini ya. Kemudian kita ke pengaturan dan kita pilih plugins ya. Nah, berhubung di sini kita belum install plugins apapun, maka di sini tulisannya no plugins found ya. Untuk melihat semua plugins, kita ke menu all di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada banyak sekali plugins. Kemudian, cara yang kedua, untuk membuka menu plugins, kita bisa melalui sidebar yang ada di sebelah kiri ya. Nah, untuk membuka sidebar, kita bisa langsung saja klik hamburger menu yang ada di pojok kiri atas. Kita klik saja. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini kan ada dua menu ya, atas sama bawah. Untuk yang atas ini untuk membuka folder internal nanti ya. Kemudian yang di bawah, nah ini untuk membuka menu plugins. Yang untuk explore ini kita klik, maka sama saja ya, dia akan menampilkan semua plugins yang ada di aplikasi Acode ini. Nah, kalau kita klik, maka dia akan diarahkan ke detail pluginsnya. Seperti itu, tapi saya sih lebih enak yang melalui pengaturan kemudian plugins ya. Yang di sini. Di sini ada Gidas ini adalah tema ya teman-teman. Kemudian ada AC Linters, Acode Ayumi Reds, ChatGPT, Acode X, kemudian Path Linker, Font Icon, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini saya hanya akan coba install 3 plugins yang menurut saya itu penting lah untuk coding. Yang pertama ada Snippet, kemudian Lint, Prettier. Nah, yang pertama yang akan kita install yaitu Snippet ya teman-teman. Tapi sebelum kita install Snippetnya, di sini saya akan coba untuk membuat sebuah file ya, yang tentunya untuk membedakan nanti sebelum dan sesudah kita install pluginsnya. Oke, kita buat saja filenya. Sebenarnya untuk filenya kita bebas saja ya. Di sini saya akan buat file index.html misalkan seperti ini ya teman-teman. HTML, kemudian kita oke. Kita save. Nah, saya akan menyimpan di dalam folder Acode ya. Nah, oke, sekarang saya sudah punya file index.html. Nah, kita tahu bahwa HTML itu memiliki struktur dasar ya. Nah, untuk menuliskan struktur dasar HTML, nah kita kan biasanya kita tahu kita tulis dulu tanda kurung siku buka, kemudian tanda seru, doctype HTML, kemudian siku tutup, dan diikuti sintaks berikutnya. Nah, ini kita tanpa snippet ya teman-teman.
Coba kita akan install snippetnya. Kemudian plugins, snippet. Mana snippet ini ya teman-teman? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Kode plugin snippet. Nah, di sini ada supported language in snippet plugins. Artinya bahasa apa saja yang disupport snippet ini ya. Di sini ada C, kemudian C++, CSS, Dart, HTML, Java, JavaScript, dan masih banyak lagi. Di sini ada autornya juga. Nah, untuk menginstalnya kita tinggal klik install di sini. Nah, tunggu proses downloadnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal plugin snippet. Nah, sekarang untuk di bagian installnya, di sini ada snippet ya. Kita coba gunakan plugin snippetnya ya. Tadi kan kalian lihat ya, sebelum kita install plugin snippetnya, ketika kita mengetikkan sesuatu, dia tidak muncul seperti ini, snippet. Tapi setelah kita install snippetnya atau plugin snippet, maka ketika kita mengetikkan apapun, dia akan muncul tulisan kecil seperti ini ya. Nah, kalau kita ingin membuat struktur dasar HTML, berarti kita tinggal ketikkan seperti ini. Kita ketikkan HT saja, dia sudah muncul ya. Nah, di sini ada banyak sekali snippet HTML, HTML5, XHTML, XHTML5. Nah, kita klik saja HTML5 ya teman-teman. Nah, maka secara otomatis kita akan dibuatkan struktur HTML lengkap. Dan otomatis kursor kita itu berada di tag title ya teman-teman. Jadi snippet ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita ya, untuk mempercepat waktu kita dalam melakukan coding. Misalkan lagi kita ingin membuat heading ya misalkan. Nah, di sini ada H1 snippet, kita klik. Nah, maka otomatis kita dibuatkan tag H1. Kalau kita ingin H1 dengan kelas tertentu, kita pilih saja H1 titik. Nah, maka otomatis dibuatkan tag HTML dan kelasnya ya. Tinggal kita menuliskan kelasnya. Kalau kita ingin membuat tag H1 dengan ID tertentu, kita pilih saja H1 pagar. Maka akan dibuatkan tag H1 beserta dengan ID ya. Tinggal kita masukkan ID-nya. Oke teman-teman, seperti itulah fungsi dari plugin snippet ya. Nah, saya kira tidak ada kendala bagi teman-teman dalam proses instalasi snippetnya ya. Dan semoga juga video ini bisa menjadi jawaban bagi teman-teman yang sebelumnya sudah bertanya di komentar ya, tentang kenapa snippetnya tidak bisa jalan. Nah oke, plugin yang akan kita install berikutnya yaitu ada lin ya teman-teman. Nah, lin ini adalah cek syntax error ya di dalam kode. Jadi fungsinya nanti adalah dia itu mengecek apakah ada error di dalam codingan kita ya. Nah, tapi sebelum kita install, kita akan coba praktekkan dulu ya. Di sini kita sebelum install linnya. Nah, oke, di sini kita sudah punya tag H1 yang sudah kita buat tadi ya. Kita tahu bahwa tag H1 itu adalah tag HTML yang memiliki pasangan ya. Kalau ada tag pembuka, terus ada tag penutup. Nah, coba kita hilangkan tag penutupnya. Nah, kalau seperti ini kan harusnya salah ya. Di sini adalah penulisan tag H1 yang salah. Tetapi dia tidak memunculkan pesan error misalkan seperti itu ya. Nah, kalau kita install lin nanti, misalkan ada error, dia itu akan muncul tanda silang merah ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita install ya. Kita kembalikan dulu penutup H1-nya ya. Save, kemudian kita ke menu plugins.
kita cari lin ya teman-teman. Nah, di sini kode lin, check syntax error in your code ya. Nah, supported language-nya di sini ada CSS, HTML, JavaScript, PHP, YAML juga. Nah, untuk installnya langsung saja kita klik tombol install ya. Kita tunggu proses downloadnya. Oke, sekarang plugin lin-nya sudah berhasil kita install ya. Tinggal kita coba. Nah, seperti ini. Coba kita hapus tag penutupnya ya. Kalau kalian perhatikan tadi setelah kita hapus kan tidak terjadi apa-apa ya teman-teman di dalam codingan kita. Nah, setelah kita install linknya, kita lihat apa yang terjadi setelah kita hapus tag penutup dari H1 ini. Kita hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang dimaksud dari check syntax error. Ini juga adalah fungsi dari plugin lin-nya ya. Jadi kita tahu di manakah letak error dari codingan kita. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Kita kembalikan lagi. Nah, 1. Nah, maka setelah dia benar seperti ini, maka tanda errornya atau tanda silang merahnya dia akan hilang ya. Oke teman-teman, plugin yang akan kita install selanjutnya yaitu ada Prettier ya. Nah, Prettier itu berfungsi untuk merapihkan codingan kita. Nah, biasanya kan kalau kita mengcopy dari hasil browsing misalkan ya, itu kan biasanya ada kode yang kita copy itu tidak rapi ya. Contohnya yaitu seperti ini. Nah, ini adalah kode untuk membuat tabel. Nah, kalau kalian lihat ini kan tidak rapi ya. Ini dia lurus seperti ini. Nah, coba kita copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Kita paste. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan tidak rapi ya. Nah, kalau yang rapi kan harusnya seperti ini. Ini dia tab 1 tingkat ya. Kemudian yang TH-nya tab lagi. Yang TR bawah tab. Oh, ini seperti ini ya. Nah, untuk yang rapinya kan seperti ini ya. Nah, daripada kita merapikan satu persatu, kenapa kita tidak memanfaatkan plugin Prettier dari kode ini ya. Nah, kita akan hapus dulu tabelnya. Save, kemudian kita install plugin Prettier ya teman-teman. Kita ke plugins, kemudian all. Kita cari Prettier. Nah, ini ya. Kode plugin Prettier. Nah, untuk supported extensionnya di sini ada HTML, CSS, JS, JSON dan yang lainnya ya. Nah, untuk installnya kita klik saja tombol install. Nah, kita tunggu proses downloadnya ya. Oke ya, Prettiernya sudah berhasil kita install. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya teman-teman. Kita paste lagi codingan yang tabel tadi ya, kita paste. Nah, seperti ini ya. Perhatikan, ini kan dia masih tidak rapi seperti ini ya. Nah, untuk menjalankan Prettiernya kita harus menyimpan filenya dulu ya. Nah, perhatikan ketika saya menyimpan filenya, kita save. Oh, kenapa tidak jalan? Coba kita ke setting. Nah, kalau tidak jalan seperti ini, langkah pertama yang akan kita lihat sini, kita coba lihat pengaturan editor, kemudian format saat disimpan sudah aktif. Tapi kenapa tidak jalan? Coba langkah yang kedua, kita ke setting, kemudian formatter. Kita cari, karena tadi filenya itu HTML,
kita cari HTML ya. Nah, kita klik saja. Nah, di sini ya, di sini kan ini default. Nah, kita ganti Acode plugin prettier. Kita pilih yang itu ya. Kemudian kita kembali lagi. Coba kita save. Perhatikan ya teman-teman. Nah, maka otomatis codingan kita itu rapih seperti ini ya. Yang tadinya itu dia lurus saja, artinya tidak rapi. Tapi setelah kita install plugin prettiernya, maka codingan kita bisa jadi rapi seperti ini ya. Nah, ini akan bermanfaat sekali bagi kita ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan sampai ketemu di video-video berikutnya.